Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, dimanapun Anda berada, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Kali ini masih di lahan porang ya teman-teman. Dan ini baru saya ambil kataknya. Masih dapat segini ya, karena belum selesai. Oke, saya mau menjelaskan tentang bibit dari katak. Ketika tanam bibit 1 kilo isi 200, 300 bahkan lebih, itu hasil umbinya itu seberapa besar. Jadi terus simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Oke, ini dari bibit katak ya teman-teman. Kalau nanti buat tanam lagi, kalau kita ingin menghasilkan umbi yang besar dalam satu musim, itu harus mencari bibit katak yang besar. Contoh seperti ini. Bibit yang sebesar ini 1 kilo isi 200 atau 250 nyampe 300 ini ya, bibit segini. Kalau besarnya segini ini bisa 150 nyampe 200 ya teman-teman. Kalau besarnya segini, ini kalau disandingkan dengan telur ayam ini hampir sama teman-teman. Ini 100 sampai 150 ini kalau 1 kilonya isinya. Bahkan ada bisa di bawah 100 kalau besarnya sama semua. Jadi mana yang lebih bagus? Untuk bibit semua bagus, tergantung dari kita sendiri, yaitu dari modal sama berapa musim. Kalau kita mempunyai modal yang cukup, lebih baik kita tanam yang besar-besar. Bisa seperti ini. Ini nanti ketika satu musim bisa mendapatkan 1 kilo up. Kalau besarnya segini ya teman-teman. Dan jika besarnya segini, ini bisa setengah kilo nyampe 1 kilo ini. Besar-besar ini. Ini bisa 1 kiloan ini. Tapi ketika dananya menipis, itu lebih baik beli katak yang isi 250, 300, 350. Itu paling sebesar-besar ini. Segini sampai segini ya. Kenapa ngambil yang kecil-kecil? Itu kalau dananya nipis, beli yang kecil, lahan bisa penuh. Jadi kita tanam minimal itu 2 musim. 2 musim nanti bisa panen ya teman-teman. Bisa mencapai 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, bahkan lebih ya, kalau kita bikin 2 musim. Dan lahan itu penuh. Tapi kalau dibelikan dengan bibit yang besar-besar, dapatnya sedikit, nanti panennya juga sedikit ya. Ketika nanti beli
bibit yang kecil-kecil dan kita tanam selama 2 musim, atau kalau porang itu musim ya teman-teman. Kalau dibikin tahun ya 2 tahun gitulah. Itu nanti setiap musimnya, walaupun enggak jual umbi, kita bisa panen kataknya. Kataknya ini bisa kita panen setiap musim. Jadi ini bisa dijual lagi, bisa juga untuk menambah bibit kembali. Ketika dijual nanti bisa buat operasional olah lahan yang selanjutnya, buat beli pupuk atau buat ya olah lahan ketika memperkerjakan ya. Kalau dikerjain sendiri sih malah lebih baik ya. Itu tiap musim tetap panen ya teman-teman. Umbi nambah besar, kita panen kataknya. Nanti musim keduanya kita panen umbi, juga kataknya lebih banyak lagi dan besar-besar kalau sudah 2 musim ya teman-teman. Tapi kalau 1 musim bisa nanam sebesar ini, keuntungannya langsung berlipat-lipat ya. Umbinya langsung dapat besar, kataknya besar-besar, juga lebih banyak ya teman-teman. Karena ketika nanam segini, ini katak sudah menghasilkan 20-30 biji katak ini kalau tanamnya segini. Dari 10 lah, 10 nyampe 20-30 itu bisa, karena umbinya itu sudah besar. Nah, ketika kita ingin memproduksi bibit sendiri, lebih baik kita mempunyai pohon porang itu sebesar-besar yang di depan ini ya teman-teman. Itu minimal 2 musim. Ketika kita mempunyai pohon 2 musim sendiri, dan jangan dijual, kita khusus untuk produksi katak. Jadi nanti yang katak besar kita buat tanam kembali, katak yang kecil kita jual aja gitu. Jadi nanti setiap musimnya kita bisa panen umbi terus. Umbi, katak kita bisa panen, karena umbinya langsung besar, kataknya juga besar-besar. Katak yang besar kita pilihin buat ditanam sendiri, dan yang kecil-kecil kita jual. Itu supaya kita bisa setiap musim panen ya teman-teman. Kita pertama awal mulai dari misal 200 biji 1 kilonya, kita tanam 2 musim. Kita 1 musim kita panen katak, kita jangan jual kataknya. Ketika 1 musim panen katak, kita jual kataknya untuk olah lahan. Kemudian yang panen kedua musimnya itu separuh kita jual, separuh kita tanam kembali. Jadi yang kecil-kecil kita jual, yang besar-besar kita tanam kembali. Dan umbinya biarin dulu biar besar. Nanti sudah 3 musim itu kita jual, yang dari katak itu kita buat bibit kembali. Jadi seterusnya seperti itu. Nanti akan ada panen, ada bibit, ada panen, ada bibit. Jadi seperti itu terus. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman, supaya terus update video terbaru. Oke, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.